Sekali lagi shalom. Saya bersyukur saudara pagi hari ini Tuhan beri saya kekuatan untuk melayani karena dari hari Selasa, Rabu, Kamis itu minggu ini kondisi kesehatan kurang baik. Saya sebenarnya sakit flu, batuk, tenggorokan sakit. Hari Kamis kemarin saya pelayanan di Usia Indah, suara saya sangat serak sekali. Saya khawatir hari ini tidak bisa sampaikan firman Tuhan dengan suara yang sedikit lebih lancar, tapi puji Tuhan dengan bantuan obat dokter juga di dalam anugerah Tuhan. Akhirnya hari ini punya kekuatan yang cukup untuk melayani. Nah saudara-saudara, tentunya kami hamba Tuhan, baik saya, Musa Andi, Contoh Robin, kita 3 orang minggu ini mengalami sakit yang sama dan suara serak. Tapi puji Tuhan hari ini bisa melayani. Musa Andi tadi jam 9 itu khotbah di ulang tahun GKK Bekasi pada hari ini. Nah saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini dengan satu tema, belajar mencukupkan diri. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 10 sampai 20 saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita. Dan silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari boleh mengikutinya di dalam Alkitab saudara masing-masing. Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kita baca bergantian saja saudara ya. Saya ayat 10, saudara-saudara ayat yang ke-11 dan sampai ayat 20. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Sama-sama dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa bulan terakhir ini kalau kita perhatikan bahwa kita menyaksikan satu sorotan media yang begitu kuat ya terhadap gaya hidup dari beberapa pejabat publik yang ada di negara kita ini. Seperti yang kita lihat di foto ini, saudara, ini sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Tetapi ini menjadi sorotan sampai Menteri Keuangan pun juga berbicara dan sekarang orang tua daripada anak yang ada di foto ini sudah ditangani oleh KPK karena memang dilihat itu terlibat di dalam kasus korupsi. Dan kemudian saudara juga ada pejabat misalnya di Lampung itu yang akhirnya dia disorot memakai tas yang cukup sangat mahal saudara. Di gambar ini ada harganya di situ cukup mahal sekali. Dan karena gaya hidup mereka yang memang agak berbeda dengan orang yang biasanya saudara-saudara. Nah tentunya saudara-saudara kalau kita perhatikan memang gaya hidup hedonisme hari ini saudara. Dan konsumerisme ini boleh dikatakan ini menjadi seperti monster yang sebenarnya menerkam kita hari ini. Jadi sebenarnya setiap orang itu berlomba-lomba sebenarnya mencari kenikmatan.
mencari kepuasan, mencari sesuatu yang kesenangan di dalam gaya hidup konsumerisme, dalam gaya hidup hedonisme. Dan ini bukan hanya di kalangan orang tua, saudara, tapi juga di kalangan anak muda, bahkan dengan siapa saja, saudara. Jadi mencoba menghambur-hamburkan uang itu untuk membeli barang-barang yang branded, yang ngetrend saat ini. Bahkan mereka istilahnya ingin hidup mewah, tidak mau ketinggalan zaman. Dan seolah-olah, saudara, yaitu seolah-olah kalau kita tidak mempunyai barang-barang tertentu, bahkan mungkin alat-alat tertentu misalnya, saudara, seperti kita ini ketinggalan, tidak ada kepuasan di dalamnya. Sehingga kemudian ada orang itu berupaya supaya dia bisa mempunyai HP keluaran baru terus-menerus. Atau misalnya mungkin punya tas terbaru yang bermerek, yang dari luar sana, saudara. Mungkin dari Eropa misalnya. Yang harga tasnya itu bukan hanya 100 juta, tapi mungkin ada yang sampai per MM begitu, saudara. Jadi inilah yang dilakukan oleh dunia pada hari ini kalau kita memperhatikan ya. Jadi lebih mementingkan penampilan yang berlebihan. Dan kita tahu saudara-saudara, setiap hari itu kita sedang disodorkan oleh gaya hidup seperti ini. Kita menyaksikannya saudara-saudara. Bahkan saudara, kalau kita lihat hari ini banyak orang berlomba-lomba supaya tidak kekurangan. Bagaimana berlomba supaya bisa memiliki satu hidup berkelimpahan. Bagaimana mengubah kekurangan bisa menjadi kelimpahan. Mengubah kemiskinan itu bisa menjadi kekayaan. Dan itu yang sedang diperjuangkan saudara. Walaupun sebenarnya banyak orang gak memikirkan bahwa di kemiskinan maupun kelimpahan itu dua-duanya dua hal yang sulit ditaklukkan loh saudara. Kemiskinan memang menakutkan sekali. Tetapi apakah kelimpahan itu juga adalah benar-benar memuaskan? Juga tidak saudara. Kekhawatiran itu menakutkan kita. Tetapi apakah ketamakan itu sudah menolong kita bisa puas semuanya? Juga enggak saudara. Jadi kita melihat ada sebenarnya monster-monster yang sedang mengancam kehidupan kita ini. Sehingga saudara hari ini kita dibawa itu untuk memikirkan. Untuk hidup bagaimana belajar mencukupkan diri. Nah saudara sebelum kita melihat lebih dalam saya ajak kita untuk melihat bagaimana sudut pandang dunia modern. Sudut pandang dunia dan sudut pandang Alkitab tentang kehidupan kita. Saudara, dunia modern itu melihat uang itu sebagai pusat daripada kehidupan. Ini berbeda sekali dengan Alkitab. Kalau Alkitab itu berkata cari dahulu kerajaan Allah. Dunia melihat uang itu menentukan kebahagiaan. Tetapi Alkitab itu berbeda saudara. Justru Alkitab berkata berjaga dan waspada terhadap ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya. Saudara, dunia modern itu mengajak kita untuk memiliki uang banyak akan memberikan kepuasan. Tetapi saudara Alkitab itu berbeda. Justru Alkitab itu mengatakan yang mencintai uang dan kekayaan tidak akan pernah puas. Pengkhotbah 9 ayat 5. Yang mencintai uang, yang mencintai kekayaan tidak akan pernah puas. Dunia modern mengatakan kekayaan adalah jaminan masa depan. Tapi firman Tuhan mengatakan Allah itu tempat perlindungan bagi kita. Dunia melihat kepala keluarga yang baik adalah yang mampu mencari uang sebanyak-banyaknya. Tapi Alkitab berbeda saudara. Kepala keluarga yang baik adalah bukan hamba uang. Dunia melihat rasa cukup didasarkan pada jumlah kekayaan yang dimiliki. Tapi firman Tuhan berkata, rasa cukup adalah hasil dari proses belajar. Dunia melihat batasan hidup berkecukupan adalah terpenuhinya idealisme kehidupan modern. Tapi Alkitab berkata, asal ada makanan, asal ada pakaian, itu udah cukup. Jadi sangat berbeda sekali saudara. Ini ada dua sudut pandang dunia, sudut pandang Alkitab. Saya mau tanya kita yang ada di sini saudara. Kita itu sudut pandang yang mana yang lebih mendominasi pikiran kita? Apakah sudut pandang dunia ini atau sudut pandang Alkitab? Kalau hari ini kita belajar soal mencukupkan diri saudara, maka kalau sudut pandang dunia yang menguasai pikiran kita, saudara sulit bagi kita untuk merasa cukup. Karena pola pikir dunia itu jauh sekali dengan Alkitab.
Tapi kalau pola pikir kita itu sesuai dengan Alkitab, itu akan menolong kita untuk bisa berkata cukup di dalam kehidupan ini. Karena saudara, kalau bicara soal hidup cukup, itu adalah bukan bicara soal berapa banyak kekayaan yang kita punya. Berapa banyak uang, berapa banyak investasi, berapa banyak nilai harta yang kita miliki. Tetapi itu adalah semua bicara soal perspektif kita seperti apa. Dan sikap hati kita seperti apa. Itu yang paling menentukan saudara. Apakah kita bisa belajar hidup cukup di tengah dunia ini. Bagaimana pikiran kita, sudut pandang kita, bagaimana hati kita. Kalau hati kita nggak benar, pikiran kita nggak benar, saudara sulit untuk kita merasa cukup. Kalau kita mirip dengan pandangan dunia, saudara sulit untuk melihat apa yang saudara punya itu sudah cukup. Maka hari ini saudara, kita melihat Rasul Paulus, itu dia bisa berkata cukup. Seperti ayat-ayat yang tadi kita baca. Kenapa dia bisa berkata cukup? Karena dia punya satu perspektif yang sangat tepat melihat uang, melihat harta, melihat segala sesuatu dengan tepat. Dan dia juga punya satu sikap hati yang benar. Nah kita melihat saudara ya, mesti memiliki sudut pandang dan sikap hati yang benar. Seperti apa itu? Pertama, Paulus mengatakan, sukacita diletakkan kepada Allah dan bukan pada materi. Saudara, kalau kita lihat, Paulus itu di dalam ayat tadi, pertama-tama kali yang dia lihat itu adalah bukan pemberian, tapi dia melihat Tuhan. Ini luar biasa. Sehingga di dalam ayat yang tadi kita baca, dia berkata itu, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Kenapa Tuhan yang pertama dia lihat saudara? Karena meskipun jemaat Filipi, di dalam konteks ini jemaat Filipi itu kasih dia bantuan. Tapi bantuan itu dia sangat paham sekali. Tuhan yang pakai jemaat Filipi kasih dia bantuan. Tuhan yang gerakan jemaat ini kirim dia bantuan. Tuhan yang gerakan orang lain mendukung pelayanan dia. Sehingga ketika bantuan itu datang, bukan pemberian itu yang mula-mula dia lihat. Bukan jemaat yang mula-mula dia lihat. Tapi yang dia lihat adalah Tuhan yang bekerja di balik kehidupan mereka. Nah saudara, ini ada satu prinsip yang sangat penting. Yaitu adalah melihat Tuhan itu adalah sumber dari segala berkat yang kita dapatkan saudara. Yaitu Tuhan yang memberi. Dan itu dia yang menjadi sumber sukacita bagi kita. Kalau Paulus mendasarkan sukacitanya itu berdasarkan pemberian saudara, maka Paulus itu bisa saja kehilangan sukacita dan kecewa. Tapi dia tidak, dia tetap bersukacita. Makanya di dalam ayat ini sebenarnya dikatakan ya, di dalam ayat yang ke-10 itu saudara, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Ini kalimatnya, memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan. Ada perhatian, tapi nggak ada kesempatan memberi. Kira-kira begitu saudara. Kalau fokus Paulus di dalam pemberian saudara, mungkin dia bisa akan kecewa. Tapi fokus dia itu bukan kepada pemberian orang itu. Tapi dia bilang asal ada perhatianmu saja itu udah cukup. Jadi fokus dia itu kepada orang bukan kepada barang. Saudara kadang terjadi pada kita ya. Kita lebih memperhatikan barang pemberian orang daripada perhatian orang. Bahkan kita mungkin komplain kalau kita dikasih barang yang biasa. Kita nggak memperhatikan, perhatian itu jauh lebih besar. Tapi Paulus di sini nggak komplain sama sekali loh saudara. Justru walaupun hanya perhatian, belum sampai kepada pemberian. Tapi fokusnya itu bukan pemberian itu. Tapi perhatian itu aja udah sangat luar biasa bagi Paulus. Nah Paulus berkata, aku sangat bersuka cita oleh karena kalian ini. Karena dukungan yang kalian berikan di dalam pekerjaan Tuhan. Nah saudara, ini adalah satu prinsip bagi kita. Kalau kita punya perspektif yang benar, punya sikap hati yang benar, saudara kita bisa merasa cukup di dalam kehidupan ini. Sehingga kita gak gampang dikecewakan. Karena sukacita kita tidak diletakkan kepada barang, kepada sesuatu keadaan dan kondisi di sekitar kita. Nah saudara, kita melihat satu prinsip yang sangat penting. Yaitu adalah bagaimana Paulus melihat kebaikan dari Tuhan. Kasih dari Tuhan.
kedaulatan Tuhan itu menjadi sebuah sumber sukacita yang sejati untuk setiap manusia di tengah dunia ini. Dan kedaulatan Tuhan, kebaikan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan, itu yang dapat menolong kita bersukacita. Itu yang dapat menolong kita dapat mencukupkan diri di tengah dunia ini, saudara. Sehingga fokusnya itu bukan kepada sesuatu yang kita dapat dari dunia, tapi kepada Sang Pemberi yang empunya kehidupan ini. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Filipi sebenarnya ada beberapa kali mengirimkan bantuan kepada Paulus. Jadi ini bukan hanya sekali, dua kali mereka memberi bantuan. Nah, ketika mereka memberikan bantuan, sebenarnya saudara, Paulus itu sangat-sangat luar biasa. Dia bisa menyampaikan rasa terima kasih. Nah, kalau itu misalnya terjadi pada kita, saudara ya. Misalnya kita suatu saat, bayangkan ya saudara. Setiap hari misalnya kita dikirimin, seseorang itu dia tergerak memberi kita makan siang. Setiap hari dia kirim. Waktu dikirim pertama kali, mungkin hati kita senang sekali dan terkejut. Hari Senin dia kirim. Lalu hari Selasa dia kirim lagi, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Sampai beberapa hari berikutnya. Waktu dikirim sampai hari ke-5, ke-6, ke-7. Kira-kira perasaan kita seperti apa saudara? Mungkin kita mulai berpikir. Pertama, terima kasih kita udah berkurang. Yang kedua, kalau nggak dikirim, kita mungkin mulai merasa, kok nggak dikirim ya? Kita mulai merasa kayak kita punya hak untuk mendapatkan itu. Maka mungkin ditanya ke orangnya, loh kamu kok nggak kirim makan siang hari ini? Karena ada pergeseran begitu ya di dalam hati kita. Yang tadinya pemberian lama-lama berubah menjadi hak dari pihak kita yang menerima. Nah itu ada sesuatu yang berubah. Tapi Paulus enggak demikian loh saudara. Waktu dia dikasih oleh jemaat Filipi. Justru dia berkata aku sangat bersuka cita. Di situ pakai kata sangat loh. Jadi artinya itu dia benar-benar walaupun dia sering diberikan saudara. Tapi dia tetap melihat itu adalah sebuah pemberian yang sangat luar biasa. Karena dia tahu di balik daripada pemberian itu. Ada anugerah Tuhan yang begitu besar. Di mana Tuhan telah pakai orang-orang ini. Untuk dia bisa menerima, mengalami sebuah kebaikan dari Tuhan yang adalah sumber sukacitanya. Jadi dia tahu ada anugerah Tuhan yang besar di tengah kehidupannya. Di tengah pelayanannya. Walaupun kebaikan itu sudah sering bahkan sampai mungkin seperti dianggap biasa. Tetapi dia tetap melihat ada kebaikan dari Tuhan. Nah saudara sangat bahaya sekali. Kalau kita melihat kebaikan-kebaikan yang terjadi di dalam kehidupan kita ini kita anggap biasa. Seperti udah berjalan ya memang sudah biasalah begitu. Jadi kita nggak melihat ini ada sesuatu yang spesial. Bahkan mungkin kita nggak terkejut kalau ada kebaikan-kebaikan yang kita alami setiap hari. Kita anggap biasa. Tetapi saya mengajak kita untuk berpikir begini saudara. Dunia ini kan sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada aspek di dalam dunia ini yang tidak dikuasai oleh dosa. Setuju ya kita semuanya? Semua aspek di dalam dunia ini sudah dikuasai oleh dosa. Mau aspek usaha, keluarga, semuanya itu dikuasai oleh dosa. Tetapi saudara, kalau di dalam dunia yang sudah berdosa ini, saudara menemukan ada kebaikan. Bukankah setitik kebaikan saja di dalam dunia yang sudah berdosa ini? Bukankah itu sebenarnya mestinya menjadi sebuah kejutan? Mengapa di dalam dunia yang berdosa ini ada kebaikan? Kejahatan, penderitaan, pembunuhan apapun bentuknya. Kalau itu adalah yang namanya kejahatan. Sudah biasa, sudah wajar. Kenapa? Dunia ini memang jahat kok. Kalau Anda mungkin dijahati orang, ada dikecewakan orang, Anda mungkin diperlakukan yang baik sama orang. Dalam tanda kutip itu wajar, dunia ini sudah jatuh dalam dosa kok. Tapi kalau Anda menemukan ada kebaikan di tengah dunia yang berdosa ini, saudara bisa melihat itu sebuah kejutan yang luar biasa. Ada orang begitu memperhatikan Anda, ada orang menolong Anda, bukankah itu sebuah kebaikan? Sebuah kejutan, sesuatu yang istimewa. Kalau saudara punya keluarga yang baik, bisa berjalan dengan baik, punya anak-anak yang baik, punya anak yang takut akan Tuhan. Saudara, apakah itu bukan sesuatu yang istimewa di tengah dunia yang berdosa ini? Kalau saudara punya suami begitu mengasihi Tuhan,
Saudara punya istri begitu mengasihi Tuhan. Saudara punya anak begitu setia ke gereja. Mau melayani Tuhan. Apakah itu bukan kebaikan yang istimewa, sebuah kejutan bagi hidup saudara? Saudara melihat ini anugerah Tuhan. Saudara bisa beribadah dengan tenang, bisa menikmati ibadah ini dengan sukacita. Apakah itu bukan anugerah dari Tuhan? Saudara-saudara, mari kita melihat situasi yang terjadi di sekitar kita ini tidak berjalan biasanya. Karena sesungguhnya di balik semuanya itu ada kebaikan dan anugerah-anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, waktu COVID kita nggak pernah berpikir bahwa ibadah itu nggak pernah bisa, maksudnya itu nggak pernah alami, nggak ada orang di dalam ibadah. Waktu itu kami khotbah seperti ini, saudara khotbah sendiri di depan kamera, nggak ada jemaat semua. Nggak pernah kebayang saudara, kalau ibadah di hari Minggu bisa datang. Bahkan pelayanan di atas mimbar akhirnya itu kita melihat itu spesial, itu anugerah. Kalau sampai Tuhan tolong kita bisa datang ibadah setiap hari Minggu, bukankah itu sebuah kebaikan dari Tuhan? Coba kalau COVID terjadi lagi, coba kalau bencana terjadi. Saudara, mari kita boleh menyadari kebaikan dari Tuhan. Dan mari kita melihat kebaikan dari Tuhan yang ajaib inilah menjadi sumber sukacita kita di tengah dunia ini. Dan itu menjadi sumber yang mencukupkan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa ini. Yang kedua saudara, kita mesti memiliki sudut pandang dan sikap yang benar yang kedua. Kecukupan itu adalah hasil dari belajar. Kecukupan adalah hasil dari belajar. Cukup itu gak ada standarnya. Gak ada angkanya saudara. Angka yang bisa jadi standar cukup itu misalnya angkanya 5. Gak ada saudara. Tiap daerah juga punya standar hidup masing-masing. Tiap orang juga punya standar hidup sendiri-sendiri. Jadi saudara, kalau kita lihat, masalahnya sebenarnya bukan berapa yang kita punya di dalam kehidupan ini. Standar hidup cukup, bukan berapa yang engkau punya, bukan. Tetapi itu adalah bagaimana konsep kita. Bagaimana sudut pandang kita. Seperti tadi sudah saya sampaikan saudara. Itu yang akan sangat mempengaruhi kita. Kalau kita punya satu konsep yang benar saudara, maka kita bisa menjalani kehidupan ini dengan hati yang penuh dengan syukur dan merasa cukup. Dan Paulus itu punya konsep yang benar, sudut pandang yang benar, dan sikap hati yang benar. Sehingga di dalam ayat yang ke-11 itu, Paulus itu mengatakan saudara, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Di dalam ayat 12 dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Paulus pernah mengalami kekurangan saudara-saudara. Dan dia juga berkata, aku tahu itu kelimpahan. Artinya dia pernah mengalami hidup yang berlimpah. Tetapi dia berkata saudara, di dalam segala hal dan di dalam segala perkara itu, gak ada yang merupakan rahasia bagiku. Baik di dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik di dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan. Rahasianya saudara apa? Rahasianya belajar mencukupkan diri. Seberapapun yang Tuhan beri, saya belajar mencukupkan diri. Dan itu yang Rasul Paulus mau katakan kepada kita. Jadi rahasia mencukupkan diri apa saudara? Rahasianya adalah belajar. Belajar dan belajar. Belajar berarti belajar mendisiplinkan diri kita saudara. Belajar bersyukur atas pemberian-pemberian Tuhan. Belajar untuk menerima semua yang Tuhan berikan. Dan belajar aku puas terhadap apa yang telah Tuhan berikan kepada saya. Belajar tidak bersungut-sungut. Belajar untuk tidak menaikkan level gaya hidup. Belajar untuk tidak mengikuti sudut pandang gaya hidup dunia yang memaksa kita untuk hidup hedon atau konsumerisme. Saudara, itu artinya belajar. Belajar berarti mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan. Belajar untuk tidak memaksakan memiliki sesuatu. Banyak orang saudara memaksa diri harus punya barang ini, punya itu. Walaupun mungkin harus pakai kartu kredit.
Padahal dia tidak sanggup. Bahkan setelah punya barang itu mungkin akhirnya mengeluh, keluarga penuh dengan kesedihan, saudara. Nah, saudara-saudaraku, kita perlu belajar dan belajar mencukupkan diri kita. Apapun keadaan dan kondisi itu. Karena dengan kita belajar, saudara, disitulah terletak bagaimana kita bisa menghadapi situasi dunia ini. Penghasilan kita sebesar apapun, kita belajar untuk bersyukur. Belajar untuk membaginya, belajar untuk mengelolanya, memanagenya sebesar apapun. Jadi kalau kita bisa memanage dengan baik, maka kita menemukan sebenarnya Tuhan itu sudah beri cukup, saudara. Hidup kita itu cukup sebenarnya. Yang mahal itu gaya hidup, saudara. Gaya hidup kita yang mahal. Pola hidup kita yang hedon itu yang mahal, saudara. Sebenarnya hidup itu sederhana. Hidup itu dijalani dengan rasa syukur begitu indah. Saudara, saya melihat ya, para selebritis Korea itu yang beberapa waktu terakhir ini, saya tahu dari Pak Nathan, dia bilang, Muse ada lagi artis Korea bunuh diri. Wah, saya bilang, kenapa dia bunuh diri? Ya, saya juga kurang tahu ya. Saya belum menyelidiki lebih dalam, tapi katanya ada yang baru lagi bunuh diri. Nah, saudara, waktu saya lihat, saya cuma pikir begini, kenapa mereka kok bunuh diri ya? Mereka kan orang-orang terkenal, selebritis, artis dikenal di negaranya, bahkan dunia bisa kenal. Tapi kenapa? Apa yang kurang? Bukankah mereka sebenarnya mendapatkan ketenaran? Bahkan juga mereka bisa mendapatkan pengakuan, penerimaan. Tapi apa yang kurang? Tapi masalahnya di sini sebenarnya, saudara. Mereka mencoba mencari, mengisi hati mereka yang kosong itu dengan apa yang didapatkan dari dunia ini. Tetapi apakah hati kita yang kosong bisa diisi oleh apa yang kita dapat dari dunia ini? Saudara, sama sekali tidak loh. Di dalam hati kita ini ada ruang yang kosong. Yang bisa isi itu, saudara, bukan dengan harta, bukan dengan uang, bukan dengan apa yang kita raih dari dunia ini. Itu hanya bisa diisi oleh Tuhan kita sendiri. Hanya bisa diisi oleh pencipta. Hanya itu yang bisa memuaskan, bisa memberi kita kecukupan. Banyak orang ingin kaya. Kenapa? Supaya dia mendapatkan penerimaan. Dapatkan pengakuan. Dapatkan kepuasan dari hal itu. Tetapi saya melihat seperti artis-artis yang sangat terkenal yang bergelimang harta. Tapi kenapa ujung kehidupan mereka seperti itu? Andai kata dunia ini dapat mengisi kekosongan hati mereka. Tapi faktanya tidak. Kenapa saudara-saudara? Karena hanya Tuhan yang bisa mengisi hati kita. Itu sebabnya Paulus itu ajari kita. Sebenarnya kita mesti melihat Tuhan itu adalah segala-galanya bagi kita. Harus melihat Kristus, engkaulah segalanya bagiku. Karena kepenuhan hidup di dalam Kristus itulah yang paling memuaskan kita. Di dalam Pengkhotbah ayat pasal 5 ayat 9 itu mengatakan tadi, saudara, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Sekali lagi saudara ya, Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak puas dengan penghasilannya. Tapi Paulus itu berkata, dalam kelimpahan aku belajar mencukupkan diri. Di dalam kekurangan pun aku belajar mencukupkan diri. Jadi rahasianya saudara, belajar. Nah saudara, inilah sumber kekuatan kita. Mengapa kita sebagai anak Tuhan bisa kuat di dalam menghadapi segala keadaan. Kekuatan kita bukan hidup yang berubah dari kemiskinan kepada kekayaan. Atau dari kekurangan kepada kelimpahan, bukan. Kekuatan kita terletak di dalam ayat 13 ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Konteks ayat ini adalah bicara soal tadi itu, soal hidup berkecukupan. Dan untuk kita bisa menghadapi hidup berkecukupan, saudara, rahasianya ini.
Segala perkara. Baik di dalam perkara kita kekurangan, baik di dalam perkara kelimpahan. Perkara itu kita tanggung di dalam siapa? Di dalam Kristus yang menyediakan kekuatan kepada kita. Kristus yang memberi kita kekuatan di dalam kekurangan kita. Kristus yang memberi kita kekuatan untuk puas dan bersyukur di dalam kelimpahan kita. Jadi semua di dalam Kristus. Bahkan di dalam segala keberadaan hidup kita, Kristus memampukan kita tidak hanya saja puas dan cukup, tapi bisa menjadi berkat memperhatikan orang lain. Sebab kekuatan dari Tuhan. Maka kiranya saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan terus belajar untuk mencukupkan diri kita di dalam Tuhan. Kita perlu melihat Kristus segala-galanya. Dan kita memelihara konsep kita supaya benar. Dan sikap hati kita benar. Sehingga hidup kita di dalam segala keadaan dan kondisi, kelimpahan, kekurangan, kita tetap merasa cukup karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.